Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafi sholihin fid dharani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-auratu utawi beberapa aurat. Ini auratu jamak muannasnya, maknanya banyak. Beberapa aurat ini macam-macam aurat. Iku arbangun, ada 4 macam. Apa saja 4 macam itu? Auratul rajuli, yang pertama auratnya laki-laki. Mutlakon, halai mutlak. Halai mutlak itu baik di luar sholat atau di dalam sholat. Wal ammati, dan auratnya ammah atau budak perempuan. Fi sholati, ketika sholat. Ikumah auratul rajuli utawi auratnya laki-laki. Mutlakon, halai mutlak baik di dalam atau di luar sholat. Wal ammati, dan auratnya perempuan budak. Fi sholati, di dalam sholat. Ikuma bagian, ikuma anggota tubuh. Baina surati, yang diantara pusar, warukbati, dan lutut. Jadi auratnya laki-laki itu mutlak ya, baik di luar atau di dalam sholat itu sama. Kalau dan ini ngaratnya amat atau budak perempuan yang sholat ini sama dengan auratnya laki-laki, yaitu ma baina surah wa rukbah, di antara pusar dan kedua lutut. Itu yang pertama, macam pertama. Yang kedua, wa auratul khurati, adapun auratnya khurrah, auratnya wanita yang merdeka. Sekarang sudah tidak ada budak ya, semuanya khurrah, semuanya merdeka. Wa auratul khurati, adapun auratnya perempuan. Fi sholati, di dalam sholat. Iku jami'u badaniha, seluruh badannya si khurrah, seluruh badan dari perempuan merdeka tersebut. Ma yo, bagian, silaih ma siwal wajhi, yang selain wajah, wal kafaini, dan kedua pergelangan. Kedua pergelangan, epek-epek itu telapak tangan ya, telapak tangan bagian dalam atau bagian luar itu boleh terlihat ya. Jadi kalau perempuan yang merdeka, auratnya ketika sholat itu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak, baik telapak luar atau dalam itu boleh keluar ya. Kita bisa standarkan dari pergelangan ke atas itu boleh terlihat ya. Cuma untuk berjaga-jaga biasanya mukenanya ada yang nyambung ke jari. Biar apa? Biar ketika takbir tidak si rukuh itu, mukena itu tidak menyelengkap dan sampai pergelangannya terlihat, maka nanti akan terbuka auratnya. Kalau terbuka auratnya berarti sholatnya tidak sah nanti. Itu perempuan ketika dalam sholat. Wa auratul khurati, utawi auratnya perempuan merdeka. Wal ammati, dan perempuan budak. Indal ajanibi, pada samping orang lain atau orang yang bukan mahram ya. Ajanib itu orang yang bukan mahram. Iku jami'ul badani, seluruh badan kalau di selain mahram. Wa indal maharimiha, dan auratnya si perempuan merdeka atau yang budak ketika di samping mahramnya, sama-sama perempuan atau bapaknya atau adiknya mahram itu di mana? Ikuma anggota selima baina surati, yang di antara pusar, warukbati, dan lutut. Nah, jadi kalau perempuan di sesama perempuan atau perempuan dengan ayahnya, perempuan dengan adiknya, itu kan mahram. Ketika di samping mahram boleh terlihat, pokoknya yang penting selain surah warukbah, di atas surah, di bawah rukbah masih boleh dilihat. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari penjelasan susun kalimahnya atau i'rabnya, al-auratu. Al-auratu karena isim ma'rifat di permulaan mubtada rofa dengan dhammah, dia berupa jamak muannas salim. Auratun, auratani, auratun ya, tidak tanwin karena ada alif lamnya. Arbaun khobar dari mubtada al-aurah, arbaun khobar rofa dengan dhammah. Lalu auratul rajuli ini menjadi auratu badal dari arbaun, atau dia menjadi khobar dari mubtada yang mahdhuf juga bisa. Auratul rajuli, auratu khobar dibaca rofa dengan dhammah, tidak tanwin karena akan digandengkan ke ar-rajuli. Ar-rajuli mudhofun ilaih, dibaca jar dengan kasrah karena setiap mudhof harus dibaca jar. Mutlakon jadi hal ya, hal atau bisa maf'ul mutlaq kelawan, boleh dua ya.
Wal ammati ini ngatof ke ar-rajuli, wa aradur rajuli wal ammati ngatof ke ar-rajuli, jadi sama-sama jar seperti ar-rajuli. Fi sholati jar majur, fi harfu jar as-sholati majur dibaca jar dengan kasroh karena kemasukan huruf jar fi. Ma khobar dari auratul rajul, khobar rofa secara mahal karena lafalnya dia mabni, terlarang untuk berubah, atau dia mabni ya, dia tidak boleh berubah secara lafal, tapi secara mahal, secara kedudukan dia punya i'rab, yaitu khobar dari auratu, khobar mahalan, secara mahal. Dia juga harus punya silah ya. Ma bainas surati, nah bainas surati ini menjadi silah yang berupa sibhul jumlah ya, karena ini dorof. Bainas surati, bainal dorof mabni fathah, lalu dia mudhafkan kepada as-surati, surati mudhaf ilaih dibaca jar dengan kasrah. Warukbati ngatof ku as-surati, sama-sama jar seperti safal surati. Wa aratur rajul ini mutada lagi permulaan aratu, al-khurrati. Aratu mutada rafa dengan dhamma, dia juga mudhaf akan digandengkan ke lafal al-khurrati, khurrati mudhaf ilaih dibaca jar. Fi sholati jar majur, fi harfu jar as-sholati majur dibaca jar karena kemasukan huruf jar, jarnya dengan kasrah. Jami'u badaniha jadi khobar dari aratu, jami'u ya dibaca rafa dengan dhammah karena menjadi khobar dari aratu. Dia juga mudhaf akan digandengkan ke badani. Badani mudhaf ilaih dibaca jar dengan kasroh. Selain badani menjadi mudhaf ilaih, dia juga mudhaf juga karena akan digandengkan ke domir ha. Domir ha mabni ya, mabni, tapi secara mahal dia punya kedudukan jar karena menjadi mudhaf ilaih. Ma ini badal dari jami'u seluruhnya ma. Nah yo bagian ya, jami'u ternyata ini disusuli dengan ma ya. Ini badal dari jami'u, ternyata tidak seluruh ya. Ma siwal wajhi, si mausul mabni, siwa menjadi silahnya. Siwa ini ini siwa yang selain opo, si ma siwal wajhi, ini isim ya, dia mudhaf. Dia juga akan digandengkan ke lafal al-wajhi. Al-wajhi mudhaf ilaih dibaca jar. Wal kafaini ini ngatof ke al-wajhi ya. Al-kafaini ngatof ke al-wajhi, sama-sama dibaca jar, namun jarnya kafaini ini menggunakan ya karena ada isim tasniyah. Wa aratul khurrati ini permulaan lagi, pembahasan yang baru lagi. Aratul khurrah, aratnya perempuan merdeka, aratu mutada rafa dengan dhammah, dia juga mudhaf akan digandengkan ke lafal al-khurrati. Al-khurrati mudhaf ilaih dibaca jar dengan kasrah. Wal ammati ngatof ke khurrati, sama-sama jar ya dengan kasrah al-mati. Indal ajanibi, inda dorof ini mabni fathah, dia juga mudhaf akan digandengkan ke al-ajanibi. Ajanibi mudhaf ilaih dibaca jar dengan kasrah karena jamak taksir ini ya, jamak taksir ya. Ajnabiyun, ajnabiyani, ajanib, ini jamak taksir dari ajnabiyun. Lalu jami'ul badan, jami'u menjadi khobar dari aratul khurrah, tadi khobar rafa dengan dhammah, dia juga mudhaf akan digandengkan ke al-badani. Badani mudhaf ilaih dibaca jar dengan kasrah. Wa inda maharimihima, inda maharimihima, inda ini ini ngatof kang inda tadi ya, ada indal ajanib, ada inda maharim ya. Inda dorof mabni fathah, dia juga mudhaf akan digandengkan ke maharimi. Maharimi jar menjadi mudhaf ilaih, jarnya dengan kasroh, dia juga jamak taksir juga ya. Mahram, mahromani, maharim, ini dia jamak taksir ya. Lalu dia maharim selain jadi mudhaf ilaih, dia juga mudhaf akan digandengkan ke domir hima. Di hima mabni ya, domir yang mabni secara mahal tapi punya i'rab jar karena menjadi mudhaf ilaih. Ma khobar dari aratul khurrah yang ditakdirkan. Tadi kan aratul khurrah wal ammah inda iku ma, iku jamiul badani, wa aratul khurrah iku ma ya. Ini ma atau khobar kedua juga boleh dari aratul khurrah ya. Iku ma khobar secara lafal mabni, tapi secara mahal kedudukan dia rafa karena menjadi khobar. Baina surati ini silahnya ma berupa sibul jumlah. Baina dorof dia mabni fathah, dia juga mudhaf akan digandengkan ke as-surati. As-surati mudhaf ilaih dibaca jar dengan kasrah. Warubati ngatof ke as-surati, sama-sama dibaca jar seperti surati.
persis seperti karena mengatof mengikuti i'robnya, mengikuti harokatnya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga, penjelasan dari maknanya. Al-aurat di sini membahas tentang macam-macam aurat ya. Ada 4 macam aurat yang akan dibahas di sini. Yang pertama, auratnya laki-laki secara mutlak, baik di luar atau di dalam sholat, dan juga auratnya amat atau perempuan yang perempuan yang budak tapi dalam sholat ya. Ini sama batasan aurat antara laki-laki dan amat ketika sholat ya. Amat itu perempuan yang budak. Kalau sekarang udah nggak ada. Mana auratnya? Ma baina surah wa rukbah, yaitu pusar dan lutut. Cukup ditutup antara pusar dan lutut itu sudah sah sholatnya. Minimal seperti itu. Tapi kalau sholat ya serasa tidak sopan, kurang sopan ya. Untuk sopan ya pakailah pakaian yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, auratul hurrah fis sholah. Auratnya perempuan yang merdeka ketika sholat itu jami'u badaniha masih wal wajhi wal kafaini. Yang kedua, jenis kedua adalah auratnya perempuan merdeka. Ya sekarang, perempuan sekarang itu merdeka semua. Seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Baik telapak bagian luar atau dalam itu boleh terbuka. Sampai pergelangan ya. Pergelangan ke bawah itu tidak boleh terlihat. Itu auratnya perempuan yang merdeka ketika sholat. Perempuan merdeka di luar sholat gimana? Yang selanjutnya ini auratnya perempuan merdeka di luar sholat atau ngindal ajanib. Ada 2 di luar sholat ini. Ada ketika bersamaan dengan mahram dan bukan mahram. Auratnya perempuan merdeka dan amat ketika pada orang lain atau bukan mahram itu seluruh badan, jami'ul badan itu sebagai auratnya. Tapi auratnya perempuan merdeka dan amat ketika di samping mahramnya, di samping ayahnya, di samping adiknya, itu ma baina surah wa rukbah, atau sesama perempuan itu boleh melihat selain baina surah wa rukbah. Sesama perempuan atau sesama mahram, ayah, anak boleh melihat tapi selain antara pusar dan lutut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.